Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ain Mutmainah dari kelas C Fisioterapi angkatan 23. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai 12 nervus cranialis. Jadi, nervus cranialis itu ada 12. Yang pertama itu ada olfaktori, kemudian yang kedua ada optikus, yang ketiga ada oculomotor, yang keempat ada trochlearis, kemudian yang kelima ada trigeminal, yang keenam ada abdusen, yang ketujuh ada facialis, yang kedelapan ada vestibulococlear, yang kesembilan ada glosopharyngeal, yang ke-10 ada vagus, yang ke-11 ada accessorius, yang ke-12 ada hypoglosssus. Kemudian nervus 1, 2, dan 8 itu termasuk ke dalam sensorik, kemudian nervus 3, 4, 6, 11, dan 12 itu motorik, kemudian nervus 5, 7, 9, dan 10 itu dia gabungan. Oke, yang pertama itu ada saraf olfaktori, di mana olfaktori itu dia berperan dalam indera penciuman. Misalnya saat kita mendeteksi aroma, mencium bau, wangi yang dihirup oleh hidung. Yang kedua ada optik atau mata. Jadi optik ini dia itu berperan dalam melihat. Jadi dia itu menerjemahkan sinyal atau informasi visual di otak, kemudian diterjemahkan agar kita bisa memahami objek yang kita lihat. Kemudian nervus yang ketiga yaitu oculomotor yang masih berhubungan dengan mata, tapi dia itu berperan dalam kayak menggerakkan bola mata atau berkedip, misalnya seperti ini. Nah, itu menggerakkan bola mata, kemudian berkedip. Kemudian saraf keempat, troklear yang masih berhubungan dengan mata, tapi dia itu perannya untuk melihat ke atas dan ke bawah, seperti kemudian saraf yang kelima itu ada trigeminal, di mana trigeminal ini merupakan saraf gabungan antara motorik dan sensorik. Jadi sensoriknya itu dia merasakan sensasi pada wajah, misalnya ada nyeri, dingin, ataupun panas. Kemudian motoriknya itu dia mengontrol otot pada telinga, mulut, dan juga rahang. Kemudian nervus cranialis yang keenam itu abdusen. Jadi abdusen ini dia itu mengontrol otot mata ke arah lateral, misalnya menggerakkan mata melihat ke arah telinga seperti ini. Kemudian nervus cranialis yang ketujuh itu facialis, di mana dia berperan dalam mengontrol otot pada wajah. Misal berekspresi kayak tersenyum ataupun cemberut. Nervus ini juga bisa mengendalikan keluarnya air mata. Kemudian nervus cranialis yang ke-8 itu glosopharyngeal, di mana dia itu berperan dalam menelan dan mengecap. Kemudian nervus cranialis yang ke-8 itu ada vestibulococlear, di mana dia itu berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan indera pendengaran. Kemudian nervus cranialis yang ke-9 itu ada glosopharyngeal, di mana itu dia berperan dalam proses menelan dan mengecap. Kemudian nervus cranialis yang ke-10 itu nervus vagus, di mana dia itu berada di sepanjang otak, lidah, tenggorokan, paru-paru, jantung, dan sistem pencernaan. Jadi dia itu berperan dalam mengontrol gerakan pita suara, detak jantung, tekanan darah, paru-paru, dan sistem pencernaan seperti usus dan lambung. Kemudian nervus cranialis yang ke-11 itu ada accessorius, di mana dia itu bertanggung jawab di otot trapesius dan di sternocleidomastoid. Jadi dia itu berperan dalam mengontrol gerakan pada bahu, leher, dan kepala, misalnya
bergerak seperti ini, dan seperti ini. Kemudian nervus cranialis yang ke-12 itu atau yang terakhir yaitu hipoglossus, di mana dia itu berperan dalam mengontrol otot-otot pada lidah.